Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal OSN IPA tahun lalu, materi wujud, suhu, dan juga kalor. Untuk soal pertama, ada dua buah kubus identik dicelupkan ke dalam wadah berisi cairan. Seperti berikut. Pernyataan manakah yang tepat? Yang A, massa jenis benda lebih besar dari massa jenis cairan. Yang B, massa jenis benda sama dengan massa jenis cairan. Yang C, massa jenis air lebih kecil dari massa jenis minyak. Yang D, massa jenis minyak lebih kecil dari massa jenis air. Ya, kira-kira opsinya seperti ini ya. Kita lihat gambarnya. Gambar yang pertama, air itu bendanya, kubusnya setengah yang tenggelam. Sedangkan yang kedua, minyak itu hampir 2/3 ya yang tenggelam, lebih banyak ya. Apakah A, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air? Kalau bendanya massa jenis yang lebih besar, maka harusnya bendanya tenggelam. Maka A salah. Sekarang yang B, massa jenis benda sama dengan massa jenis air, harusnya bendanya melayang. Ini juga salah. Yang C, massa jenis air kurang dari atau lebih kecil dari massa jenis minyak. Apakah benar? Harusnya kalau massa jenis air itu lebih kecil, maka harusnya di sini benda ini lebih tenggelam dibandingkan dengan minyak. Maka ini juga salah. Sedangkan yang D, massa jenis minyak itu lebih kecil dari massa jenis air. Ya, benar. Kenapa? Karena bendanya lebih tenggelam dibandingkan dengan air. Maka jawabannya yang D. Lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Proses perubahan wujud yang melepaskan kalor terjadi pada nomor. Sebelum kita menjawab soal tadi, Bu Ayu akan menjelaskan dulu ya tentang partikel setiap benda. Jadi setiap benda itu terdiri dari partikel-partikel, dan untuk benda gas sendiri, untuk benda gas itu jarak antar partikelnya berjauhan dan juga tidak beraturan, serta daya ikat antar partikelnya itu lemah. Sedangkan untuk zat cair, jarak antar partikelnya itu agak berjauhan namun teratur dan masih memiliki daya tarik-menarik antar partikel walaupun kecil. Sedangkan pada benda padat, jarak antar partikelnya itu sangat rapat sekali, dan daya tarik-menarik antar partikelnya itu sangat kuat, sehingga benda padat ini sulit untuk diubah. Kemudian perlu diingat oleh solih-solihah semua dua hal ini. Yang pertama, semakin jauh jarak antar partikel, ya, semakin jauh jarak antar partikelnya, maka benda itu mengalami proses menerima kalor, atau kita beri simbol A ya. Yang kedua, semakin mendekat jarak antar partikelnya, maka benda tersebut mengalami pelepasan kalor, atau kita beri simbol dengan B. Sekarang kita bisa menentukan manakah yang mengalami penerimaan kalor dan manakah yang mengalami pelepasan kalor. Kita bisa melihat dari perubahan partikelnya. Apabila partikelnya itu semakin menjauh, maka ia mengalami peristiwa penerimaan kalor. Begitupun sebaliknya, apabila partikelnya semakin mendekat, maka ia mengalami pelepasan kalor. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan apakah jawaban yang paling tepat. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang nomor 2, kemudian 4 dan juga 6. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D.